Pernah nggak sih, cuman karena beberapa detik video, seseorang langsung menjadi pusat perhatian satu Indonesia? Itulah yang saat ini terjadi pada Nazlatan Ukhra Kasuba. Nama politisi muda asal Maluku Utara ini mendadak ramai diperbincangkan setelah sebuah video viral memperlihatkan dirinya diduga sedang fokus memainkan ponsel saat Gubernur Maluku Utara, Shirley Djonda, menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPRD. Publik pun langsung bereaksi. Ada yang menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan dalam forum resmi pemerintahan. Namun ada juga yang menganggap masyarakat belum mengetahui konteks lengkap dari video yang beredar. Lalu sebenarnya, siapa sosok Nazlatan Ukhra Kasuba? Mengapa namanya tiba-tiba menjadi sorotan nasional? Dan benarkah ia sosok yang dianggap tidak menghormati jalannya rapat? Kontroversi ini bermula dari sebuah video yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Nazlatan terlihat beberapa kali menunduk sambil memegang telepon genggam saat rapat paripurna DPRD Maluku Utara berlangsung. Di saat yang sama, Gubernur Shirley Djonda sedang menyampaikan pemaparan mengenai capaian pemerintahannya selama 8 bulan terakhir. Potongan video itu kemudian menyebar cepat dan memunculkan berbagai asumsi. Sebagian netizen menilai Nazlatan tidak fokus mengikuti rapat. Bahkan, ada yang mempertanyakan etika seorang wakil rakyat ketika menghadiri forum resmi pemerintahan. Namun di tengah derasnya kritik, Nazlatan memilih memberikan klarifikasi. Ia menilai video tersebut telah disebarkan dengan narasi yang menurutnya tidak utuh dan berpotensi membentuk persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Nazlatan bahkan menyebut adanya dugaan framing dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tidak berhenti sampai di situ, ia juga mengaku telah melaporkan penyebaran video tersebut ke pihak berwenang untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua, Ibu Gubernur, ini berkaitan dengan hubungan kita antar lembaga legislatif maupun eksekutif. Setengah tahun yang lalu terakhir kali Ibu Gubernur datang di paripurna, kali ini 1 hari kemudian keluar video saya bermain HP ketika Ibu Gubernur sedang menyampaikan pidato. Kemungkinan yang aneh dari situ adalah saya melihat logo yang sering Ibu Gubernur pakai di akhir video tersebut. Saya sudah melaporkannya di bidang cyber, cuman saya berharap ini ditindaklanjuti karena yang saya khawatirkan, setahu saya ruang paripurna ini tim dokumentasinya kita ketahui kalau bukan dari DPR, dari pemerintah. Jadi mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa kita antisipasi karena saya meyakini bahwa tidak mungkin kita pemerintah melakukan hal ini, tapi entah kenapa temuan-temuan di lapangan saya khawatir mengerucut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah itu justru memunculkan perdebatan baru. Sebagian masyarakat mendukung hak Nazlatan untuk melakukan klarifikasi dan menempuh jalur hukum apabila merasa dirugikan. Namun sebagian lainnya berpendapat bahwa pejabat publik harus siap menerima sorotan dan kritik dari masyarakat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Perdebatan pun bergeser. Bukan lagi sekadar soal siapa yang benar atau salah, melainkan tentang batas antara kritik publik, etika pejabat, dan penyebaran informasi di era digital. Di tengah polemik tersebut, banyak orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Nazlatan Ukhra Kasuba? Ternyata, Nazlatan bukan sosok baru dalam dunia politik Maluku Utara. Ia merupakan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Gerindra dan menjabat sejak tahun 2024. Yang menarik, latar belakang pendidikannya juga cukup mencuri perhatian. Nazlatan menempuh pendidikan sarjana bidang Human Science atau Psikologi di International Islamic University Malaysia. Setelah itu, ia melanjutkan studi magister di Universitas Indonesia dengan fokus pada kajian Islam dan psikologi. Tak hanya itu, ia juga pernah mengikuti program pertukaran pelajar di Turki serta sejumlah pelatihan internasional yang berkaitan dengan manajemen dan pengembangan cara berpikir kritis. Karena itulah, tidak sedikit yang melihat Nazlatan sebagai representasi generasi muda yang memiliki pengalaman pendidikan internasional sebelum terjun ke dunia politik daerah. Namun, perjalanan politiknya juga tidak lepas dari sorotan. Nazlatan merupakan putri dari Abdul Ghani Kasuba, mantan gubernur Maluku Utara yang pernah menjadi perhatian publik karena sejumlah persoalan hukum yang menjeratnya.
Itu aja nggak apa-apa. Kalau memang apa biar di situ aja nggak apa-apa ya. Kalau mau pindah ke Mantan Gubernur Maluku Utara ngabisin 3 miliar rupiah buat ngamar bareng puluhan wanita. Udah gila, orang ini levelnya gubernur. Dan baru-baru ini mulai terungkap fakta-fakta baru seputar kasus korupsi mantan Pak Gubernur ini. Padahal rakyat Maluku Utara masih banyak yang miskin. Sementara gubernurnya, saya mau bicara tentang Pak Gubernurku suka main perempuan. Namanya Abdul Ghani Kasuba. Di akhir 2023, dia kena OTT KPK. Dan sekarang didakwa nerima gratifikasi soal jual beli jabatan, proyek sekitar 100 miliar rupiah. Gilanya, Abdul Ghani Kasuba, usia 73 my age, punya hobi main perempuan. Semua ini dibongkar sama saksi bernama Elia Gabrina Bahmit, yang juga adalah anggota DPRD Halmahera Selatan. Di minggu lalu, Elia sering nganterin cewek buat ketemu Abdul di beberapa hotel. Ada kode-kode segala, antara ayu atau cinta, yang dipakai pas ngehubungin ajudan Abdul atau Abdul sendiri. Pas direspon, baru diantar. Udah beres ngamar, Elia diminta talangin dulu. Jumlahnya dari 10 juta, 50 juta, sampai totalnya puluhan wanita 3 miliar rupiah. Mirisnya, ini orang menjabat 2 periode. Iye, ekonomi Maluku Utara tumbuh berkat ekspor DKK. Tapi angka kemiskinannya juga tumbuh di tahun 2023. Sementara Pak Gubernur asyik berduaan sama perempuan di hotel. Tapi ya rakyat kecil bisa apa? Yang dipikirin sama bapak ini cuma perutnya sendiri. Mau marah percuma. Abis ini juga palingan ada lagi tipe-tipe pemimpin yang begini. Kapan majunya guys negara tercinta ini? Fakta tersebut membuat nama keluarga Kasuba kerap menjadi bagian dari perbincangan politik di Maluku Utara. Kini perhatian publik kembali tertuju kepada Nazlatan. Bukan karena program kerja atau kebijakan politiknya, melainkan karena beberapa detik video yang viral di media sosial. Kasus ini pada akhirnya menjadi pengingat bahwa di era digital, satu potongan momen bisa membentuk opini yang sangat luas dalam waktu singkat. Di sisi lain, masyarakat juga semakin aktif mengawasi perilaku para pejabat publik. Pertanyaannya sekarang, menurut kalian bagaimana? Apakah video tersebut cukup untuk menilai sikap seorang wakil rakyat, atau justru publik perlu melihat konteks yang lebih lengkap sebelum mengambil kesimpulan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.